Shalom semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial menyajikan video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Halo Mikana. Ya, halo juga Edi. Ini aku mau tanya sesuatu, boleh nggak? Boleh, silakan saudaraku. Selama ini kan umat Kristen kan mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tapi adakah dalil yang lebih kuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Oke, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Halo Mikana. Ya, halo juga Edi. Ini aku mau tanya sesuatu, boleh nggak? Boleh, silakan saudaraku. Selama ini kan umat Kristen kan mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tapi adakah dalil yang lebih kuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Maksudnya dalil yang lebih kuat maksudnya? Aduh, semua kuat saudaraku. Nggak ada yang nggak kuat. Nggak ada yang lemah, nggak ada yang firman Tuhan di dalam Alkitab ini lemah. Semua kuat, ya. Nah, begini Edi. Tuhan Yesus Kristus berfirman di Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, itu kurang kuat apa lagi? Mantap sekali kan firmannya. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, tuh. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang lain, Mikana? Yang mana? Di sisi lain banyak yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, tapi di sisi lain juga dia adalah utusan, Rasul. Apakah itu kontradiksi antara ayat satu dan yang lainnya? Karena kalau saya buka banyak kan, bukan satu ayat yang saya dapatkan, tapi banyak ayat yang mengatakan Yesus adalah utusan. Diutus, bukan utusan. Memang betul ketika Tuhan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa, yang awal dan akhir, datang ke dunia, merendahkan dirinya, berkenosis, itu namanya diutus. Sebab yang dimana Allah yang Maha Kuasa, yang eksistensinya roh itu ketika datang ke dunia, roh keilahian Tuhan Yesus tidak pernah jadi berkurang atau hilang. Gitu, itulah kenapa dikatakan diutus. Sebab kan sesuai dengan firman Tuhan di Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang dimana dia adalah rupa Allah, datang ke dunia berkenosis, merendahkan dirinya menjadi sama dengan kita, itu namanya diutus. Iya, tapi kan itu yang dalilnya lebih kuat daripada dalil Yesus itu Tuhan. Itu kan bukan dari perkataan Yesus itu sendiri, tapi masih abu-abu. Tapi kalau kita nggak ada abu-abu, nggak ada abu-abu di situ, bro. Coba kau baca di salah satunya di Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutusku. Jadi ayat ini juga bisa coba baca sampai 40 dulu, bro. Sampai 40. Nah, kalau saya baca ini, saya baca di Yohanes 5:30 itu, saya lingkai lagi ke Lukas. Saya hanya mengambil gini, kamu jangan comot-comot ayat. Coba kamu baca dulu pasal 5 ini, satu pasal ini. Iya, sudah saya baca, cuman kan saya baca di awal. Iya, kalau kamu baca berarti oke. Kalau kamu baca Yohanes 5 ayat 30 sampai 31, di sini tentang apa? Kesaksian kan? Iya, itu tentang kesaksian. Jadi kamu harus tahu dulu hukum dui ganda saksi di dalam iman Yahudi atau dalam hukum Taurat.
Sebab kesaksian hanya dari satu itu tidak bisa dipercaya, tetapi apabila kesaksian lebih dari satu bisa dipercaya, tidak perlu diragukan lagi. Nah, di mana lagi kesaksian tentang Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, pemberi hidup kekal? Yaitu di Yesaya 43:10-13. Nah, di mana di sini kan Yahweh Elohim berfirman. Oke, saya baca dulu ayatnya ya, bro. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Nah, inilah kesaksian tentang Tuhan Yesus, bro. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia, adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sendiri yang datang mengabarkan dan menyelamatkan. Nah gitu, Edi. Oke, kalau dikatakan Yesus adalah menyelamatkan itu kan bukan dari karangan Paulus kah? Yang mengatakan bahwa bukan. penebusan dosa itu. Oh, enggak lah, saudaraku. Itu adalah dari karangan Paulus. Bro, kalau cuma karangan Paulus, artinya penulis Alkitab ini hanya Paulus saja. Kalau cuma karangan Paulus, berarti Alkitab ini penulisnya cuma Paulus. Tapi kan Rasul Paulus nggak ngaku-ngaku sendiri. Apa yang ditulis Rasul Paulus dikonfirmasi sama nabi-nabi dan rasul-rasul lain. Di mana penulis Alkitab ini lebih dari 40 nabi dan rasul. Di mana rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain itu juga menuliskan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi kan Paulus kan tidak pernah ketemu Yesus, makanya dikatakan lemah. Kenapa kan umat Islam mengatakan dalil dari Paulus adalah lemah? Karena yang pertama sanadnya tidak bertemu langsung dengan Yesus alaihissalam, makanya dikatakan lemah. Bahkan dari semua surat-surat Paulus itu, bahkan surat Kolose juga itu, pada saat Paulus di penjara, Paulus itu memberitakan atau pengajaran-pengajarannya di Kolose itu hanya menyuruh Ananias tidak langsung ke Kolose. Itu adalah pendapat yang lemah. Kalau di Islam itu maudu atau palsu. Jadi bagaimana kita mau dipercaya kata-kata Paulus sedangkan dia tidak pernah ketemu Yesus? Adapun dalil mengatakan Paulus bertemu Yesus di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 19, itu pun masih abu-abu, Mbak Mikana. Di situ dikatakan Paulus bertemu dengan Yesus tapi dalam keadaan buta. Bagaimana bisa dikatakan Paulus bisa mengklaim dirinya saja belum pernah bertemu dengan Yesus karena dia tidak melihat Yesus? Bahkan hanya di ayat itu saja mereka pertama dengar. Kau dengar ini, Edi. Paulus sebelum dia bertobat, dia adalah orang Farisi, ya, garis keras, di mana mereka itu penghafal hukum Taurat, ya, yang melakukan hukum Taurat dengan baik. Mereka ngerti hukum Taurat, kitab para nabi, mereka paham sekali di Perjanjian Lama sampai hafal. Jadi mereka ngerti hukum Taurat. Nah, tetapi setelah dia bertobat, ternyata Yesus Kristus adalah Yahweh Elohim yang mereka sembah selama ini. Disitulah dia bertobat. Dan kamu tahu nggak, ketika Tuhan Yesus memanggil Rasul Paulus itu secara langsung, itu tadi di Kisah Para Rasul 9. Nah, Tuhan Yesus memilih Paulus itu sebagai rasul bukan langsung melalui Paulus, tapi melalui Ananias. Nah, Ananias ini sebagai saksi bahwa Paulus itu rasul, dan kemudian juga rasul-rasul yang lain juga sebagai saksi bahwa Paulus ini rasul, di mana mereka juga membenarkan apa yang ditulis Rasul Paulus, karena yang ditulis Rasul Paulus itu firman dari Tuhan Yesus. Jadi ada saksi-saksinya dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Edi ini kurang apa juga ya. Bentar dulu, Edi, kamu itu jaringannya kurang itu ya, kurang bagus. Enggak, bagus saja. Oke, saya mau tanya, bro. Kamu yang kurang bagus. Bagus kok. Enggak, saya mau tanya sama kamu, bro.
Nah, Paulus itu kan banyak saksinya, Ananias, Rasul Petrus, rasul-rasul yang lain ya, Rasul Yohanes, bahwa Paulus itu rasul dan mereka juga membenarkan apa yang ditulis Paulus karena memang yang ditulis Rasul Paulus itu firman Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya, siapakah saksi dari nabimu dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak yang mengkonfirmasi bahwa mereka juga mendengar suara Allah? Oke, saya jelaskan. Yang pertama, saksi-saksi bahwa Paulus adalah rasul itu lemah, tertolak. Jadi, aduh, bukan itu pertanyaan saya. Iya, saya jawab. Tapi saya Enggak usah kamu luruskan lagi, karena saksi-saksinya kerasulan Paulus dan juga dia mendengarkan wahyu dari Tuhan Yesus itu banyak saksi-saksinya, Ananias, Rasul Petrus, Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain ya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang tadi, siapa saksi dari nabimu bahwa dia mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi saya tidak bisa tanggapi lagi yang tadi ya. Ya, tadi kan sudah saya jawab seperti ini. Ya, yang tertulis di Kisah Para Rasul 9 di sini kan saksi bahwa Ananias ya mendengar suara Tuhan Yesus dan memberikan wahyu. Rasul Petrus juga begitu. Rasul-rasul yang lain ini. Ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 16 di sini saksinya adalah Ananias. Dia mendengar suara Tuhan Yesus di mana memang Rasul Paulus ini dipilih menjadi rasul dan untuk menuliskan firman Tuhan, ya. Nah, sekarang saksi dari nabimu siapa? Saya tanya. Oke, kalau menurut keyakinan kami itu berbeda dengan keyakinan kalian sedikit-sedikit dan kejar rasul. Tapi pertanyaan Mikana mengatakan siapa saksi yang melihat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu? Kurang lebih seperti itu ya? Iya, sama yang mendengar juga gitu. Mereka mendengar suara Allah Subhanahu wa taala juga gitu, mengkonfirmasi apa yang diucapkan oleh nabimu itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Islam itu jelas Mbak Mikana, Al-Quran tuh diturunkan dari Jibril, diceritakan oleh Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga hadis. Jadi kalau untuk saksi bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu itu tidak ada yang bisa menyaksikan manusia biasa selain Nabi dan Rasul yang bisa mendapatkan wahyu tersebut. Jadi kalau orang biasa seperti saya, seperti orang-orang lain, itu tidak bisa melihat wahyu. Saya tanya, ada nggak orang lain yang mendapat wahyu? Hanya Nabi Muhammad, tidak ada orang lain. Hanya Nabi Muhammad yang. Oke, kalau begitu kenapa kamu? Tidak ada orang lain. Ya, nah, sedangkan ini tidak ada saksinya, kau bilang nggak ada. Kamu sendiri sudah mengakui tidak ada saksinya. Sementara saksi-saksi dari Paulus itu dia adalah rasul dan mereka mendengar suara Tuhan Yesus itu banyak. Nah, tadi saya sudah kasih ya dalilnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 13 ya, di mana Ananias juga mengkonfirmasi kebenaran dari kerasulan Paulus gitu ya. Kemudian juga di 1 Petrus 3, Rasul Petrus ya. 1 Petrus 3. Di mana di sini wahyu itu hanya orang spesial, utusan yang bisa mendapatkan wahyu itu hanya orang spesial, dia itu nabi dan rasul. Manusia biasa tidak bisa mendapatkan rasul ataupun mendapatkan wahyu atau mendengar wahyu, tidak bisa. Tolong bentar dulu. Bentar. Halo. 2 Petrus 3 ya, 2 Petrus 3 ayat 15. Nah, saya baca dulu ya. Di sini Rasul Petrus nulis gini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, dikonfirmasi sama rasul-rasul yang lain. Ada Ananias, ada Rasul Petrus, ini udah 2 saya kasih loh saksinya loh. Berarti itu kan kebenarannya sah bahwa memang Tuhan Yesus yang mengaruniakan hikmat dan firman itu kepada Paulus, Rasul Paulus. Nah, sedangkan kamu tadi sudah mengakui saksi dari nabimu nggak ada. Nah, bagaimana kita bisa mempercayainya kalau nggak ada saksinya? Sementara kalau kamu pelajari hukum Taurat, ada namanya hukum dui ganda saksi. Kalau hanya kesaksian dari hanya 1 orang saja yang ngaku-ngaku, itu nggak bisa dipercaya. Tapi kalau lebih dari 2, kalau ada 2 atau 3, itu kesaksiannya bisa kita percaya. Makanya kamu jangan sembarangan aja nuduh bahwa kesaksiannya Rasul Paulus itu lemah. Loh,
Ini tadi kan sudah dikatakan Rasul Ya. Petrus. Enggak, kau dengar? 2 Petrus Semua 3 ayat 15. mengatakan Anggap. tidak mendapatkan legalitas dari Yesus. Aduh, kayaknya udah Maksud makasih saya, ya saudara Bang God Ivan. bless you. Enggak jelas kamu. Enggak jelas. Sorry. Sorry bro. Ya, saya Suaramu maksudkan datanya mana? Mereka adalah Yesus. Mereka adalah putus juga suaramu ya. Dia sendiri sudah mengakui nggak ada saksinya. Nah, sedangkan Rasul Petrus, Ananias, ya, mereka adalah saksi dari kerasulan Rasul Paulus dan juga mereka membenarkan apa ya yang ditulis Paulus itu, bahwa itu adalah karunia dan hikmat dari Tuhan Yesus. Itu kuat loh bro. Jangan kau bilang lemah. Orang yang tadi kamu bilang diambil sendiri nggak ada saksi dari nabinya. Sedangkan Paulus itu saksinya banyak. Bukan Paulus yang ngaku-ngaku, tapi Rasul Petrus tadi sudah jelas ya, 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi hikmat karunia dari Tuhan Yesus, makanya dia bisa menulis firman Tuhan. Ada saksinya bro, kuat, nggak perlu diragukan lagi. Makasih Bang Henry, makasih, thank you, God bless you. Ya, selamat malam yang Nyabito. Iya Mbak, selamat malam Mbak. Silakan buka kamera. Sorry, aku yang sorry. Ntar Mbak. Undangan untuk mengaktifkan kamera Iya, itu telah dikirim. Udah, silakan. Iya Mbak. Oh, Selamat silakan. malam Kak Mikana, ini saya mau tanya dong. Selamat malam juga saudaraku. Iya, jadi begini Kak Mikana, saya mau tanya, Yesus kan dilahirkan oleh Bunda Maria kan? Pertanyaanmu aja langsung itu Halo? saja. Itu saja pertanyaanmu. Iya Kak. Enggak, gini Kak. Yesus kan dilahirkan oleh Bunda Mikana kan, apakah Yesus lahir Alkitab sudah ada apa belum Kak? Sebelum Tuhan Yesus berkenosis, Alkitab sudah ada, di mana yang sudah ada itu adalah kitab Pentateuk yang ditulis oleh Nabi Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati, dia sudah ada sejak dalam kekekalan bro. Dan Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menuliskan Alkitab, yaitu dalilnya di Keluaran 24. Saya baca dulu ya bro ya. Iya Mbak. Tuhan Yesus berfirman, sorry ya, bukan 24 tapi 34. Keluaran 34 ayat 27, Tuhan Yesus berfirman kepada Nabi Musa ya, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Oh berarti itu hanya untuk umat Israel ya Kak, bukan untuk seluruh dunia? Memang kalau hukum Taurat itu diberikan hanya untuk Israel. Oh, Makanya berarti tadi bukan untuk seluruh. Makanya Ya. tadi saya bilang bahwa kitab Taurat atau kitab Pentateuk itu memang hanya ditujukan untuk bangsa Israel. Karena hukum Taurat hanya diberikan untuk Israel saja, bukan untuk seluruh dunia. Namun, namun setelah Tuhan Yesus datang menggenapi hukum Taurat, keselamatan kekal itu bukan hanya lagi untuk bangsa Israel, namun untuk seluruh bangsa. Makanya itu tadi Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya memberitakan Injil ke seluruh dunia. Oh iya. Boleh Boleh Kak, satu. dalilnya itu ada di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus memerintahkan, pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, itulah perintah Tuhan Yesus dan janji Tuhan Yesus bahwa dia selalu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oh iya Mbak. Iya Pak. Boleh satu pertanyaan lagi Mbak, bisa nggak? Silakan saudaraku. Gini Mbak, apakah Alkitab itu sempurna Kak? Aduh bro, bukan hanya sempurna, tapi itu adalah kudus, suci, mulia, agung, dan firman Tuhan Yesus yang tercatat dalam Alkitab ini
berkuasa, bro. Oh, itu kalau sempurnanya di mana, Mbak? Sempurnanya karena memang ditulis lengkap gitu. Kita nggak usah bingung ketika ditanya, contohnya siapa istri Hawa, ada dalilnya. Ketika ditanya dalil tentang sunat, ada dalilnya ya. Ketika ditanya tentang kerajaan surga, ada dalilnya. Tentang air jamat, ada dalilnya. Dan kemudian juga kenapa sempurna, karena Alkitab ini memberikan kita hidup kekal, yaitu melalui firman Tuhan Yesus. Kesempurnaannya sebab Alkitab ini ketika kita baca bisa membuat kita apa? Iya, nih. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya. Saya baca dulu ayatnya, bro. Kenapa Alkitab itu sempurna? Karena apa? Segala tulisan di 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya yang membaca Alkitab ini dengan telaten setiap hari, pasti perilakunya berubah. Yang dulunya dia suka ya tukang selingkuh, dia akan bertobat sungguh-sungguh. Yang dulunya dia perampok, dia akan bertobat sungguh-sungguh. Yang dulunya dia ada dalam kegelapan, dia ada dalam terang, sehingga kelakuannya itu kudus, benar, dan mulia. Inilah kenapa Alkitab dikatakan sempurna, karena manfaatnya, efeknya bagi orang yang membaca, hidupnya akan betul-betul dalam kebenaran. Oh, gitu ya, Mbak. Iya. Ada manfaatnya, ada efeknya bagi orang yang membaca. Tapi kalau membacanya itu telaten ya, dengan rutin baca setiap hari lalu mengimani, wow, itu akan memperbaiki kelakuan dan dia akan semakin hidup benar di hadapan Tuhan Yesus. Tapi Mbak, itu kalau orang-orang baca Alkitab itu pada bingung semua, itu kenapa ya, Mbak? Ya, apa yang bingung? Tadi saya sudah jelaskan, orang yang membaca Alkitab justru hidupnya semakin sempurna. Yang dulunya dia tukang ngintip, sekarang nggak jadi ngintip lagi karena dia apa sudah baca ini, kan nggak boleh tukang ngintip kita. Yang dulunya suka ngutil ya, apa-apa nyuri ya kan, apa-apa nyuri. Nah, setelah dia rutin membaca Alkitab ini dan hidup kayak dia selalu berdoa, dia akan bertobat dari yang suka mencuri, ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama juga, saudaraku. Iya, selamat malam, Kak. Tuhan Yesus memberkatimu, saudaraku. Tepuk tangan buat yang ngabito, yang cakep dan manis. Iya, Mbak. Selamat malam, Samir. Selamat malam, kakakku. Silahkan buka kamera. Oke, bosku. Bagus, mantap. Salam ya, saya dari Nusa Tenggara Timur. Ya, buka kamera dulu, saudaraku, biar asik Siap. ngobrolnya. Cocok Ustadz Abdul Somad lawannya. Undang beliau ke sini. Karena ada yang taping cocok Ustadz Abdul Somad lawannya katanya. Undang beliau ke sini. Ya, silakan saudaraku Samir 88, selamat malam. Selamat malam juga. Perkenalkan saya Samir ya, saya dari NTT. Saya ini seorang mu'alaf ya, baru masuk Islam saya. Ntar aku minum dulu ya. Oke bos. Udah berapa lama kamu murtad dari kekristenan, agama Kristen? Saya bukan murtad, tapi saya mencari kebenaran dan saya temukan kebenaran itu ada di Islam, bos. 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Kamu sejak berapa lama jadi agama Kristen? Kan kalau di sini kan dikatakan murtad. Oh. Sejak lahir. Ya, kenapa kamu murtad dari agama Kristen? Saya keluar dari agama itu karena satu ayat dalam Injil Yohanes pasal 27 ayat 17a dan Yohanes 8:54a. Oh, hanya satu ayat. Iya, satu ayat itu yang saya masuk Islam. Di ayat itu kan Yesus, atau dalam Islamnya itu Nabi Isa ya. Kalau di Islam, kita orang Islam itu tidak akan sempurna imannya jika tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Nabi. Itu tidak.
Jadi di sini dalam ayat Yohanes ayat 20 pasal 20 ayat 17 itu Yesus sendiri berkata, "Aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu," artinya Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 18:54a menambahkan, "Jika aku memuliakan diriku, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa atau Allah pula yang memuliakanku." Jadi di sini Yesus itu mengaku bahwa masih ada orang yang lebih dari dia, ada Tuhan selain dari dia, ada Tuhan yang menciptakan dia. Begitu. Saya mohon penjelasannya dari kakak di sebelah. Oke, sebelum saya jelaskan itu, tadi kamu katakan Tuhan Yesus atau Nabi Isa. Berarti kamu nggak ngerti siapa Nabi Isa, siapa Tuhan Yesus ya. Ini orang yang tidak tahu ya. Nah, oke, saya tanya sama kamu dulu. Kamu tahu nggak arti Nabi Isa itu apa? Isa itu artinya apa? Alaihissalam itu artinya apa? Alaihissalam itu gelar bagi para nabi, atau dalam Islamnya itu rasul ya, rasul pilihan Allah, utusan-utusan Allah. Ya, arti alaihissalam artinya apa? Alaihissalam, saya baru dalam tahap proses belajar Islam ya. Iya, jadi alaihissalam itu artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Ya kan? Itu Nabi Isa alaihissalam. Tadi kamu menyatakan Yesus Kristus atau Nabi Isa. Berarti kamu menyamakan bahwa berarti kamu menyamakan Tuhan Yesus itu Nabi Isa. Iya, karena di dalam Nabi Isa itu dalam Islamnya Nabi Isa. Kalau Kristennya kan Tuhan kan Yesus. Oke. Karena kamu di sini menyamakan, saya minta pertanggungjawaban kamu. Oke, tadi kan Nabi Isa alaihissalam itu artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Sementara kamu tahu nggak arti Yesus Kristus apa? Oh, saya sendiri tidak tahu. Bahkan sejak lahir sampai saya di Islam itu saya tidak mengerti itu. Ya, jadi itulah kenapa saya katakan murtad dari agama. Jadi saudara kita ini kalau betul dia dulu Kristen, dia hanya berpindah agama, tapi bukan berpindah iman. Karena sesungguhnya saudara kita ini tidak pernah beriman kepada Tuhan Yesus, karena dia tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Jadi gini saudaraku Samir, ya, Samir saudaraku, alaihissalam itu artinya kan semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya. Sementara Yesus Kristus, arti dari namanya itu ya, Yeshua itu berasal dari bahasa Ibrani, dua kata bahasa Ibrani yaitu Yahweh Yasa. Yasa artinya selamat, keselamatan. Yahweh itu Allah itu sendiri, Tuhan itu. Jadi Yeshua artinya Tuhan keselamatan. Nah, sementara Nabi Isa alaihissalam ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadanya, itu pun masih semoga. Nah, Tuhan Yesus itu bukan peminta keselamatan, apalagi mudah-mudahan. Tetapi Yeshua HaMashiach artinya Tuhan keselamatan, pemberi keselamatan kekal. Itulah kenapa Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas di Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Jadi dia pemberi keselamatan kekal, bukan peminta keselamatan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, kata Bapa di situ adalah kerajaan surga, karena konteksnya di situ membicarakan tentang rumah Bapa. Rumah Bapa itu apa? Kerajaan surga. Kenapa Tuhan mengatakan akulah sang jalan? Karena tidak seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui darah Kristus. Kenapa Yesus menyatakan akulah sang kebenaran? Karena tidak ada Allah yang benar selain Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan Yesus di Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Jadi Tuhan Yesus itu sumber segala kebenaran. Dia adalah Bapa sumber segala kebenaran. Ya. Oke. Itulah kenapa Tuhan menyatakan dia adalah kebenaran. Bentar. Kemudian Tuhan menyatakan akulah sang hidup. Kenapa Tuhan menyatakan dia adalah sang hidup? Karena dia pemberi hidup kekal. Ya, jadi Tuhan itu pemberi hidup kekal, bukan peminta keselamatan. Itu saja dari arti namanya dan juga melalui faktanya. Nah, kamu tahu nggak? Nabi Isa itu ibunya itu Siti Maryam. Siti Maryam ini ayahnya adalah Imran dan saudara Harun. Sementara
di Israel itu tidak ada bernama Siti. Jadi Bunda Maria bukan Siti Maryam. Karena Bunda Maria itu tidak sezaman dengan Harun, bukan saudara Harun. Dan Bunda Maria itu ayahnya bukan Imran, tapi Eli. Dan juga Bunda Maria itu suku Yehuda. Sementara Harun itu suku Lewi. Nah, sedangkan yang bernama Maryam atau Miriam, yang ayahnya adalah Amram, dan saudara Harun, itu di zaman Nabi Musa. Karena Musa itu 3 bersaudara, itu Maryam atau Miriam, kemudian Harun, dan ayah mereka adalah Amran, di mana Amram ini istrinya adalah Yokhebed. Jadi di situ sudah berbeda. Kenapa kamu samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa? Dan Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma, sementara Tuhan Yesus ketika datang ke dunia dalam rupa manusia, dia lahir di kandang domba di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Jadi Nabi Isa dengan Yesus itu beda ya? Jelas berbeda pribadi. Bahkan tidak ada miripnya, justru bertentangan. Dari segi silsilah, dari segi fakta sejarah, itu sangat berbeda sekali. Oke, saya mau tanya satu lagi, bisa toh? Oke, yang tadi, tentang yang tadi, ya, saudaraku, Samir. Kenapa Tuhan menyatakan, aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu? Karena dia adalah, ya, karena dia datang berkenosis di Filipi 2. Filipi 2 ayat 6, ya. Jadi gini, Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi dia datang mengosongkan dirinya sendiri dan datang dalam rupa manusia. Nah, ketika dia sudah mati dan bangkit pada yang ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, dia kembali ke surga, saudaraku, kembali kepada hakikatnya yang adalah Allah Bapa itu sendiri. Itulah kenapa Yesus menyatakan seperti itu. Makanya kalau kamu baca Yohanes 20 ini, baca semua, saudaraku, jangan sepotong dari para polemikus, ya. Ketika Rasul Thomas mengatakan, kalau kamu baca semua ini selanjutnya sampai bawah, Rasul Thomas mengatakan, kalau aku tidak melihat tangannya yang dicucuk, ya, yang terpaku, dan lambungnya yang ditikam, sekali-kali aku tidak percaya. Karena apa? Ada nubuatan di Zakaria 12 ayat 10 bahwa Bapa itu, Allah itu akan ditikam dalam rupa manusia ketika dia datang ke dunia. Nah, Thomas, apa yang diragukannya Tuhan Yesus tahu. Walaupun Tuhan Yesus tidak ada saat itu bersama-sama, tapi Tuhan Yesus tahu, karena dia ada Allah yang maha tahu. Makanya ketika pintu-pintu terbuka, rasul-rasul ada dalam rumah, Tuhan Yesus menyatakan tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka, salam damai sejahtera bagimu. Kata Tuhan Yesus langsung sama Thomas, Thomas, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku, dan jangan kamu tidak percaya lagi. Apa kata Thomas? Thomas mengatakan, iya Tuhanku dan Allahku. Ya Adonaiku dan Elohimku, kata Thomas kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Apakah dia mengelak? Thomas, jangan panggil aku Tuhan dan Allah. Aku bukan Tuhan dan Allah. Tuhan Yesus enggak bilang begitu, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena apa? Kenapa Thomas memanggil Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah? Karena dia percaya nubuatan di Mazmur 12 ayat 10 ketika Tuhan Allah berfirman, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam, dan digenapi nubuatan itu di Yohanes 19 ayat 37, mereka memandang kepada dia yang ditikam. Oke, bosku. Saya pertanyaan satu lagi ya, bisa toh? Ya, silakan saudaraku. Iya. Mukjizat Yesus ya, mukjizat Yesus itu kan bisa menghidupkan orang mati ya. Menghidupkan orang mati dan menghidupkan burung dari tanah liat dan lain sebagainya. Intinya mukjizat yang paling besar itu bisa menghidupkan orang mati. Yesus itu menghidupkan orang mati, itu Yesusnya masih hidup. Tetapi Nabi Nuh ini bisa menghidupkan orang mati, tetapi dia sendirinya sudah mati. Jadi antara mukjizat dua ini, Nabi Nuh mukjizatnya lebih di atas daripada Yesus ini. Nabi Nuh di mana bisa menghidupkan orang mati? Ayatnya. Nabi di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, tapi saya lupa ayatnya ya. Itu Nabi Nuh itu menghidupkan mohon maaf saudaraku, mohon maaf. Sendirinya sudah mati. Mohon maaf, di sini kita membicarakan Alkitab.
di sini di dalam Alkitab tidak ada Nabi Nuh membangkitkan orang mati. Oh, itu mungkin di dalam Alkitabnya, tapi saya hanya membandingkan antara Nabi Nuh, mujizat Nabi Nuh dengan Yesus saja. Ya. Enggak, tapi gini saya kasih tahu sama kamu Samir, ya. Jadi Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun sebelumnya, jauh sebelum ada kitab-kitab agama lain. Dan kamu tahu nggak, Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan Yesus, ya. Nah, Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kuasanya dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Nabi Musa itu menyembah Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dan Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, anak janda di Sarfat, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus adalah pemilik kehidupan. Makanya ketika dia datang ke dunia dalam rupa manusia, membangkitkan orang mati, itu kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari izin dari manapun. Itulah kenapa Tuhan menyatakan di Lukas 8 ayat 46, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasakan ada kuasa yang keluar dari diriku. Jadi ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu kuasanya berasal dari dirinya sendiri. Makanya rasul-rasul ketika memberitakan Injil, mereka bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, kuasanya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, saudaraku Samir. Jadi Samir, kamu itu hanya berpindah agama karena kamu tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Iya, karena saya awal di agama yang pertama saya itu, saya sendiri bingung karena Tuhan saya ini kebanyakan di tempat saya itu, kalau di sembahyang itu yang disembah itu patung-patung yang di rumahnya itu bukannya berhala itu. Menyembah patung? Gereja apa itu menyembah patung? Bukan, di tempat-tempat rumah ini, bahkan di gereja juga banyak dipasang patung Yesus kan, banyak kan. Di gereja apa namanya? Di daerah, kalau di NTT itu banyak, hampir rata-rata. Gereja apa namanya? Gereja apa namanya? Gereja apa namanya Samir? Kalau di tempat saya ini namanya Gereja Santa Agnes. Jadi gereja baca patung, makanya kau jadi murtad gitu, bingung? Iya, karena patung itu kan berhala. Iya, berhala dia. Itu kan dibuat manusia, masa dibuat sama manusia terus disembah lagi begitu? Patung itu. Oke, jadi gini Samir, di gereja saya nggak ada patung dan kita tidak menyembah patung. Nah, saya itu baca Alkitab Samir. Saya pun dulu pernah ada di kebimbangan seperti dirimu, tapi saya baca Alkitab. Nah, setelah saya baca Alkitab, saya tidak pernah temukan kebenaran sejati selain dalam Tuhan Yesus, dan saya tidak pernah temukan keselamatan di dalam siapapun selain dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berfirman, ya, Kisah Para Rasul ayat 12, tidak ada keselamatan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Jadi gini Samir, memang nggak boleh patung itu, Impaldo. Iya. Gereja apa ini? Oke, jadi gini Samir. Ya, kalau mudah-mudahan ini juga perhatian ya buat gereja-gereja lain, apa yang dialami Samir ini. Karena kita juga harus peduli ya terhadap saudara kita yang bimbang atau bingung tentang keimanan Kristen karena tidak ada pengajaran di dalam gereja. Kita harus belajar dari kasus dari Samir ini. Karena kasihan jemaat-jemaat tidak diberikan asupan tentang pengajaran kekristenan sehingga membuat orang bimbang. Membuat orang bingung. Tapi Samir, kamu pernah nggak baca Alkitab saudaraku? Pernah nggak membaca Alkitab dengan tekun itu Kejadian sampai Wahyu gitu, mencoba pernah dulu? Baca tapi tidak menghafal ya. Enggak, saya tidak suruh kamu menghafal karena saya pun tidak hafal juga ayat Alkitab. Saya hanya tahu beberapa ayat gitu. Cuman ya, kita disuruh Tuhan itu kan membaca saudaraku, bukan menghafal. Dulu waktu SMP itu memang sering ke gereja, sering baca-baca juga. Tapi baca tapi tidak sempat terserap di sini. Ya, umur kamu sekarang berapa Samir? Saya sekarang 29 tahun. 29 tahun ya? Iya. Jadi apa mau aku bilang? Karena saya gini Samir, bentar. Karena saya pun pernah juga sih murtad dari kekristenan ya. Waktu itu kan saya belabil, nggak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Tapi maksud saya gini, belajarlah yang baik, yang sungguh-sungguh. Kalau bisa juga kamu baca Alkitab aja sungguh-sungguh dulu, kamu pelajari. Oke? Siap, lain waktu saya gabung lagi ya. Ini saya lagi ada kegiatan ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan saudaraku.
Oke, salam buat semuanya ya. Ya, salam. Tuhan Yesus mengasihimu ya Samir ya. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Samir yang cakep dan manis. Iya, kasihan ya kalau seperti itu ya. Ini serius ya buat introspeksi buat gereja. Dan terus terang memang pun saya sebagai umat Kristen saya tidak setuju ada dibuat patung-patung Yesus lah gitu dibikin di gereja, saya nggak setuju. Ya terserah lagi kalau ada yang framing ini ya. Kalau ada yang framing ucapan saya ini terserah kamu. Tapi saya sebagai umat Kristen saya nggak mau lagi berdusta. Saya nggak setuju kalau dibuat patung-patung Yesus. Karena tidak ada perintah dalam Alkitab buat patung gitu. Buat patung Yesus nggak ada. Halo Mbak Mikana. Iya, selamat malam Eman. Malam. Ya silakan saudaraku. Yang saya mau tanyakan, Silakan. kalau kita percaya Yesus itu adalah Tuhan, apakah kita dipastikan masuk surga? Oke, saya baca ayatnya langsung ya. Kisah para Rasul 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kita diselamatkan saudaraku. Nggak bisa dia on cam. Ya, boleh saya tanya yang kedua? Boleh silakan. Tapi kalau nggak buka kamera satu aja pertanyaannya. Tidak bisa buka kamera, Mbak Mikan. Oh iya, satu lagi lah silakan saudaraku. Kalau misalnya kita melanggar, apakah kita sebagai Kristen bisa juga masuk neraka? Kalau kamu melanggar, kamu bukan Kristen. Mohon maaf ya, saya minum dulu. Maksudnya, kalau berbuat dosa tidak mungkin manusia tidak pernah berbuat dosa, begitu maksud saya. Iya, kalau kita contohnya gini, kita sudah diangkat jadi anak Tuhan Yesus, kadang kita jatuh, Tuhan Yesus akan menegur kita supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Enggak, maksudnya kalau sebelum bertobat tapi dia percaya Tuhan Yesus, apakah tetap masuk surga begitu? Kalau dia memang dikehendaki Tuhan Yesus, dia akan masuk surga. Walaupun tapi gini, Eman, bentar. Enggak, Bang Eman. Walaupun dalam Tuhan Yesus itu harus hidup taat. Enggak ada dalam Alkitab kalau kamu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus berbuatlah seenakmu, enggak ada. Ya, justru kita harus bertobat sungguh-sungguh gitu ya. Ya, selagi ada waktu bertobatlah sungguh-sungguh, jangan tunggu hari esok ya. Makasih, God bless you. Karena kamu nggak tahu kapan kamu dipanggil Tuhan Yesus, bertobatlah mulai dari sekarang.